Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 5 Januari tahun 2021, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Kita mempersiapkan diri, kita belajar ilmu sejati, dan kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya ilahi, terangilah dan nyalakanlah hati umat-Mu dengan cahaya mulia. Semoga kami selalu mengimani dan mengasihi penebus kami, Yesus Kristus. Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dengan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya bacaan Injil sabda Tuhan yang kita dengarkan sudah sering kali kita dengarkan, dan juga sudah sering menjadi slogan tentang 5 roti dan 2 ikan. Lalu bahkan menjadi lagu juga untuk anak-anak, ada 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati, seperti itu ya. Jadi ini merupakan gambaran tentang kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, bahwa manusia diberi juga tanggung jawab untuk sebagaimana Allah yang murah hati, juga murah hati mau berbagi dengan sesamanya. Dan jika kehendak atau niat atau upaya dan sungguh-sungguh perjuangan untuk mau berbagi itu terjadi, maka keselamatan pun dan mukjizat itu terjadi. Sebagaimana juga kalau kita mencermati kenapa yang dipilih untuk memberi makan itu roti dan ikan, kok tidak padi, tidak gandum, tidak jagung atau ketela. Mungkin pada waktu itu memang adanya roti dan ikan, tetapi bahwa roti dan ikan itu juga menjadi perlambang. Kalau dulu saya di tengah-tengah orang Dayak, ikan itu merupakan utusan Tuhan yang diciptakan memang untuk memberi makan atau menjadi makanan manusia, karena mereka orang Dayak itu percaya bahwa ikan itu tidak pernah habis, mau diambil seberapapun itu tidak pernah habis, karena akan ada terus
di situ ada air, ya di situ pasti ada ikan. Maka ikan itu tidak ada ikan yang haram, semuanya halal, dan itu memang diciptakan untuk memberi hidup atau makanan bagi manusia. Dan itu kan menjadi tanda bahwa ikan itu adalah sebuah ciptaan atau suatu ciptaan hewan, ciptaan Tuhan atau hewan yang luar biasa, yang memang tujuannya adalah untuk memberi makan atau menjadi makanan yang menjaga kehidupan. Lalu roti itu juga bahwa di sana lalu diolah dengan ragi, dimasak, dikumpulkan dari bulir-bulir gandum lalu dibuat. Itu juga bahwa roti itu memberi kehidupan. Saudara-saudariku, semoga di tengah-tengah pandemi ini kita boleh untuk memiliki semangat berbagi seperti Yesus. Dasarnya adalah memiliki belas kasih dari dasar hati, dan mau berbagi tidak hanya soal roti dan ikan, tetapi soal diri bagi yang lain. Kalau toh misalnya ada orang yang tidak mau menerima, ya tidak apa-apa, karena yang penting kita sudah mau berbagi dari kekurangan kita, maka itu akan sangat berarti bagi mereka yang memerlukannya. Dan kita juga sudah mulai bertanggung jawab kalau kita mau berbagi, yakni memberi mereka makan sebagaimana Tuhan Yesus bersabda, supaya dari kita semua ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan satu sama lain. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa memiliki hati seperti hati Yesus yang penuh belas kasih dan mau murah hati berbagi demi keselamatan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.